Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pengelola UKIN Uji Kinerja Universitas Islam Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Bahrudin, asal sekolah dari SD Islam Al-Azhar 6 Jakapermai. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan video pembelajaran, tepatnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober. Berikut video pembelajaran yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Pada hari ini, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk saudara-saudara kita atau mungkin kawan-kawan kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan mereka semua Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran agama. Namun sebelumnya, sebelum Pak Guru mau menyampaikan materi agama, Pak baru mau cek kesiapan, cek kehadiran anak-anakku di kelas 6 ini. Pak Guru absen dulu. Ananda Diva, Ananda Rais, Amira, hadir. Nisha, Arya, hadir. Iva, hadir. Ciko, hadir. Cila, Ryan, hadir. Dava, hadir. Fatia, Gendis, hadir. Kalika masuk? Oh, Kalika nggak masuk. Ada informasi Kalika nggak masuk? Oh, sakit. Oke. Iya. Hadir. Lala. Hadir. Kemudian Safa. Hadir. Maila. Hadir. Fadlan. Hadir. Raka. Hadir. Rizky. Hadir. Janeta. Hadir. Talita. Hadir. Tisa. Tisa nggak hadir? Jadi dari 32 murid kelas 6 ada 2 yang nggak hadir ya. Ananda Kalika dan Tisa. Dan kembali materi kita. Saat ini kita lanjut, kita sambung dengan tema tentang sewa menyewa. Sebelum Pak Guru sampaikan materi terkait tentang sewa menyewa, begitu juga dengan penjelasan sewa menyewa, Pak Guru mau sampaikan apa tujuan belajar kita terkait dengan sewa menyewa. Tujuan kita belajar sewa menyewa itu apa? Nanti Pak Guru sampaikan terlebih dahulu sebelum Pak Guru menjelaskan materi-materinya. Yang pertama, sewa menyewa. Anak-anak coba dilihat di atas. Ya, sewa menyewa, materi sewa menyewa yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu bertujuan satu, kita bisa menyebutkan, ya, menyebutkan apa? Menyebutkan pengertian tentang sewa menyewa. Kemudian kita bisa tahu dan suatu saat juga kita bisa menjelaskan terkait dengan ketentuan sewa menyewa. Begitu juga dengan syarat-syarat sewa menyewanya.
ataupun rukun sewa menyewanya. Nah, kemudian nanti bisa kalian peragakan materi sewa menyewa. Dan terlebih dari itu semua, materi sewa menyewa ini kita bertujuan juga agar kita bisa membantu saudara kita yang mungkin pada saat itu sedang membutuhkan, ataupun teman kita yang saat itu sedang membutuhkan. Apa yang dibutuhkan, jika kita bisa membantu, maka disitulah kita berperan. Kita mengambil dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Baik anak-anakku semua, langsung pada materi terkait dengan sewa menyewa. Nah, baik, jelas gambarnya? Jelas tulisannya? Oke. Sewa menyewa atau dalam bahasa agama disebut dengan ijarah. Apa yang disebut dengan sewa menyewa? Sewa menyewa itu adalah suatu akad atau transaksi, atau bisa disebut dengan perjanjian atas manfaat suatu barang atau jasa dengan memberikan imbalan sejumlah uang. Ya. Kemudian dalam jangka waktu tertentu. Artinya ketika kita melakukan transaksi, ya, untuk mengambil suatu manfaat barang yang akan kita butuhkan dengan memberikan imbalan atau upah kepada pemilik barang yang barang tersebut kita akan sewa. Tentunya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada masa atau batas waktunya. Ya, ada batas waktu, ada batas waktunya. Nah, sementara di dalam Islam terkait dengan hukum sewa menyewa, hukumnya boleh. Karena di sini, atau mubah, karena di sini kita sifatnya membantu saudara kita atau bisa membantu sahabat kita yang mungkin pada saat itu dia sedang membutuhkan barang yang sedang dibutuhkan. Oke. Kemudian, nah, apa dasar hukum sewa menyewa yang tadi disebut dengan hukumnya mubah atau boleh? Di dalam surat Al-Maidah ayat kedua yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yaitu tolong menolonglah kamu dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jadi dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat kedua ini jelas, selain tujuan yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, yang tidak kalah penting kita mempelajari sewa menyewa ini adalah kita saling tolong menolong. Saling tolong menolong di antara sesama. Inilah dasarnya Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-2. Oke. Nah, kemudian ketika kita mau melaksanakan transaksi perjanjian atau yang disebut dengan akad sewa menyewa itu, ada hal-hal yang memang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan transaksi sewa menyewa itu. Apa yang disebut dengan rukun sewa menyewa? Rukun sewa menyewa, ya, disebut rukun sewa menyewa itu sesuatu yang harus ada pada saat kita melakukan transaksi sewa menyewa. Contoh,
Ya, yang pertama rukun sewa menyewa adalah ada penyewa. Yang kedua, ada yang menyewakan barang. Ada yang menyewakan, ini disebut juga dengan pemilik barang. Bagaimana mungkin terjadi transaksi sewa menyewa, penyewanya ada, tapi pemilik barangnya tidak ada? Ya, oleh karena ada yang menyewakan atau pemilik barang itu bagian dari rukun sewa menyewa. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tentu ada barang yang disewanya. Penyewanya ada, pemilik barangnya ada. Dua-duanya ada. Tapi tidak mungkin terjadi transaksi sewa menyewa jika barang yang mau disewanya itu tidak ada. Maka rukun yang ketiga sewa menyewa adalah barang yang mau disewanya itu ada. Oke? Nah, kemudian karena sewa menyewa ini berbeda dengan pinjam meminjam, seperti yang tadi pada pengertian dengan imbalan atau upah, berarti ada ongkos, ya, sewa menyewa, ada ongkos sewa menyewa. Jadi ada penyewanya, ada pemilik barang atau yang menyewakan, barang yang akan disewakannya juga ada, kemudian ongkos sewa menyewanya jelas. Ya, itu rukun sewa menyewa yang keempat. Dan yang terakhir, ketika rangkaian 1, 2, 3, dan 4 ini sudah ada, penyewanya ada, pemilik barangnya ada, barang yang mau disewanya juga ada, kemudian ongkos sewanya juga sudah siap, barulah terjadi transaksi perjanjian atau akad antara penyewa dengan pemilik barang yang disebut dengan sigot atau ijab kabul. Ucapan ada serah terima barang yang mau disewa setelah semua syarat atau rukunnya terpenuhi. Jelas ya? Ketika semuanya sudah ada, sudah terpenuhi, maka barulah terjadi transaksi yang disebut dengan sewa menyewa. Jelas nak sampai sini? Oke. Bentuk barang yang disewakan, contoh ya, bentuk barang yang disewakan, salah satu contoh yang digambarkan. Atau kalian punya usaha rental mobil, kalian punya usaha taksinya keren tuh, Ferrari. Nggak ada kan zaman sekarang taksinya Ferrari? Barangkali kalian punya pengusaha, usahanya taksi, tapi taksinya Ferrari semua. Hebat kan? Ya. Atau kalian punya rumah yang disewakan atau villa lah bahasanya. Ya, atau kalian ada villa yang disewakan. Atau nanti suatu saat kita akan pergi jalan-jalan ke entah kemana. Ya, kita punya mobil. Mobil yang akan, ini salah satu bentuk barang. Ya, salah satu contoh bentuk barang yang bisa disewakan. Nah, setelah semua rukunnya sudah terpenuhi, barang yang akan kalian sewa juga sudah ada yang perlu diperhatikan terkait dengan syarat sewa menyewa antara pemilik barang dan begitu juga bagi penyewanya. Apa di antara syarat penyewa dan menyewakan? Yang pertama itu ya sudah tentu baligh. Tahu artinya baligh? Tahu. Atau mumayyiz, orang yang sudah cukup dewasa. Ya, kemudian
transaksi sewa menyewanya ini atas kehendak sendiri, tidak ada unsur paksaan. Ya, kemudian dia berakal, sukarela, merdeka. Ya, inilah syarat yang terdapat bagi penyewa dan pemilik barang. Kita lanjut. Nah, anak-anak, semua ya, ketika kita melakukan transaksi ini ada juga yang perlu kita perhatikan. Ya, apa yang perlu kita perhatikan? Barang yang akan kita sewa, kita juga harus teliti memilih barang yang akan kita sewa. Ya, dan bagi pemilik barang juga tidak semena-mena terhadap para pelanggannya pada saat dia mau melakukan transaksi sewa menyewa. Apa? Barangnya itu sudah pasti dapat diambil manfaatnya, bisa dimanfaatkan. Seperti tadi contoh gambar, ya, mobil bisa nggak diambil manfaatnya? Bisa. Tenda bisa dimanfaatkan? Bisa. Bus bisa kita ambil manfaatnya semua. Jadi jelas manfaatnya. Kemudian barang itu sudah jelas kelihatan tahan lama. Ya. Dan sudah pasti dapat diserah terimakan barang tersebut. Ya. Barangnya ada di kita, ya, pemiliknya ada barangnya, kemudian diserahkan kepada para penyewanya. Kemudian jelas jenis dan bentuk barang yang disewa. Ya, jelasin ya. Berikutnya ada syarat akad transaksi atau perjanjian. Ini juga perlu kita perhatikan, anak-anakku. Ya, ketika kita melaksanakan transaksi sewa menyewa, selain dari rukunnya kita penuhi, syaratnya sudah kita lengkapi, kemudian ada yang perlu kita perhatikan terhadap syarat transaksinya. Ya, jelas transaksinya apa? Besar imbalan atau ongkos sewanya. Itu ketika kalian ingin melaksanakan transaksi sewa menyewa, paling tidak kalian harus tahu berapa besaran imbalan atau ongkosnya. Contoh, kalian mau sewa mobil, mau pergi sewa mobil, sudah jelas berapa hari yang akan kalian laksanakan, kalian pakai mobil tersebut. 1 hari kah? 2 hari kah? Nah, kalian perhatikan berapa 1 hari untuk menyewa mobil tersebut. Jadi kalian harus lihat ongkos sewa menyewanya. Ya, bus, kita mau pergi ke Yogyakarta selama 3 hari. Ya, jelas perharinya berapa yang akan kita sewa bus itu? 5 juta kah dalam 1 hari? Atau 3 juta kah 1 hari? Jadi tinggal dikali. Andaikan 1 harinya itu kita nyewa bus untuk pergi ke Jogja itu 3 juta, tinggal dikali saja. Berapa hari butuhnya? 3 hari. 3 hari kalau 3 kali 3 juta, perharinya jadi berapa juta? Jadi 9 juta. Jelas itu nah. Ya, kemudian diketahui atau disebutkan batas waktunya. Tadi sudah dijelaskan. Berapa lama kita mau perginya? Dari pergi kemudian kita balik lagi ke tempat asal kita. 3 hari. Berarti itu juga disebut dengan batas waktunya sudah kita ketahui. Atau disebut dengan jelas batas waktunya. Dan yang terakhir, bagaimana jika barang yang kita sewa, baik mobilkah itu ataupun yang lainnya rusak? Ya. Bagaimana kesepakatan antara pemilik barang dengan kita selaku penyewa? Di situ di perjanjiannya harus tertera jelas. Ya, misalkan jika barang tersebut rusak,
penyewa mengganti 70% dari harga, contoh. Atau penyewa cukup mengganti hanya 30% dari harga barang. Nah, berarti di situ kan perjanjiannya jelas, resikonya jelas. Oh, kalau barang yang kita sewa ini ternyata rusak, ya ternyata kita mengganti 30% dari harga barang tersebut. Tergantung kesepakatan yang ada dalam perjanjian itu. Jelas ya? Tergantung kesepakatan yang ada dalam perjanjian sewa menyewa antara pemilik barang dan si penyewa. Good. Ya. Kemudian begitu juga kalau barang hilang. Ya, kalau tadi barangnya rusak. Pak, bagaimana kalau barangnya hilang? Sama, perjanjian itu juga sudah ada di dalam akad transaksinya. Oke. Nanti ketika semua transaksi sudah, ya, kalian sudah terpenuhi dari rukunnya, syarat sewa menyewanya, baik syarat terhadap penyewa pemilik barang, syarat yang terdapat pada barangnya, selesai semuanya. Maka yang harus kita perhatikan adalah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, u'tul ajira qabla ayyajiffa araqahu. Kita bayar upah itu, kita bayar ongkos sewanya itu sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai barang udah kita pakai, udah kita ambil manfaatnya, sudah kita kembalikan barang yang kita sewakan, tapi kita lupa nggak bayar. Ya, tapi kita nggak bayar. Kasihan, dia juga butuh. Sementara kita sudah mengambil manfaatnya. Kita tinggal begitu saja barangnya. Udah kita kembalikan tapi kita tidak bayar. Nah, ini nggak bagus. Ya, kalau sesuai dengan hadis tersebut, kita berikan imbalannya. Ya, umumnya kalau kita bayarnya itu di awal hanya sebatas 70%. Sisanya nanti kita lunasin kalau barangnya sudah kita kembalikan. Oke? Nah, yang lagi perlu kita perhatikan, ya, manfaat sewa menyewa. Bagi siapa? Bagi penyewa. Ketika transaksi kita laksanakan, pasti di situ ada manfaat yang dirasakan baik bagi penerima, baik bagi penyewa dan pemilik barang. Apa di antara manfaat transaksi sewa menyewa? Yang pertama, tentu kita mendapatkan bagi penyewa tentu mendapatkan barang yang dibutuhkan. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan secara mudah. Ada tetangga kesusahan, sedang sakit, dia butuh karena mau ke rumah sakit. Kebetulan pada saat itu kalian tahu tetangga kita ada yang sedang sakit, butuh bantuan dia. Kita punya mobil, kita antarkan. Andaikan tetangga kalian, aku mau sewa mobil kamu, tolong antarkan aku ke rumah sakit. Silakan kalian berbuat baik, silakan kalian tolong menolong kepada tetangga kalian. Ya, dapat memenuhi kebutuhan secara mudah. Yang ketiga, menghindari pemborosan. Yang keempat, dapat menggunakan barang dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, dapat mengambil manfaat dari barang yang disewa. Baik anak-anak, terkait dengan penjelasan materi sewa menyewa yang tadi sudah Pak Guru sampaikan, ada di antara kalian yang mau bertanya terkait dengan tentang sewa menyewa?
sebelum nanti Pak Guru mau coba buat kelompok, kemudian Pak Guru minta kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya dan memperagakan seakan kalian sedang bertransaksi melaksanakan kegiatan sewa menyewa. Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada? Oke, kalau gitu, kalau tidak ada lagi yang bertanya, alhamdulillah, berharap kalian sudah jelas, sudah paham apa yang tadi sudah Pak Guru sampaikan. Kemudian Pak Guru mau coba bentuk kelompok, kemudian nanti kalian Pak Guru kasih waktu beberapa menit untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya, dan nanti Pak Guru minta kalian mempraktekkan, memperagakan. Ya, mungkin nanti ada yang sebagai penyewa, ada selaku pemilik barangnya, atau selaku karyawan bagi pemilik barangnya, ya, petugasnya dan yang lain-lainnya. Dan mungkin di antara kalian juga ada yang sebagai pengingat. Oh, jangan lupa rukun sewa menyewa itu, ya, harus diperhatikan dan segala macamnya. Nah, untuk itu Pak Guru minta kalian nanti berdiskusi setelah Pak Guru bagi kelompok. Oke semua, tadi sudah Pak Guru minta kalian berdiskusi bersama teman-teman kelompoknya. Sebagai contoh, Pak Guru minta salah satu kelompok di antara kalian memeragakan, mempraktekkan apa yang sudah kita sama-sama pelajari terkait dengan sewa menyewa. Pak Guru minta kelompok pertama, Iya, ada juga Lala, dan di situ ada Dari selaku pemilik barang dan Padlan selaku karyawan daripada pemilik barangnya, dan ternyata ada yang mengingatkan kepada kita semua siapa bagaimana rukun sewa menyewa ataupun syarat-syaratnya. Oke? Pak Guru minta untuk kelompok pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini tempat menyewa laptop? Ya, ada yang bisa kami bantu? Kalau buat 2 laptop 2 hari, harganya berapa ya, Pak? Untuk 2 hari, harga 400.000. Baik, Pak. Makasih. Ya. Oh ya, teman-teman. Untuk sewa menyewa ada rukunnya juga loh. Apa saja? Yang pertama ada penyewa. Dan yang kedua ada yang menyewakan barangnya. Yang ketiga ada barang yang disewa. Keempat ongkos sewa. Dan 5 ada sigot atau ijab kabul. Oh, baik. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih sudah diingatkan. Iya. Oh iya Mbak, pembayarannya untuk pembayarannya mau debit atau cash? Mau cash. Ini ya uang sewanya. Rp400.000 ya? Iya. Ini kuintasi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Demikianlah tadi anak-anakku semua, kita sama-sama saksikan bagaimana teman-teman kalian di dalam kelompok tadi melaksanakan transaksi sewa menyewa. Yang dilaksanakan adalah transaksi sewa menyewa tentang laptop. Namun itu untuk lebih memantapkan lagi pemahaman kalian terkait dengan sewa menyewa, nanti Pak Guru kasih lembar tugas kalian yang mungkin nanti kalian akan selesaikan, kalian akan kerjakan ya. Oleh karena itu Pak Guru minta tolong nanti kertas ini dibagi ya.
Kesimpulan pembelajaran agama pada hari ini, pertama, setiap transaksi atau kegiatan sewa menyewa, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, rukun sewa menyewanya. Dua, syarat sewa menyewa, baik syarat yang terdapat pada orangnya atau barangnya. Ada lagi loh, jangan lupa juga diperhatikan ketika kita melakukan akad transaksinya, batas waktu menyewanya, serta perhatikan perjanjiannya. Baik anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang sewa menyewa. Jangan lupa apa yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah tadi kita sama-sama saksikan praktek tentang sewa menyewa. Mudah-mudahan ini semua dapat membawa manfaat bagi kita. Terlebih kita bisa membantu teman-teman kita, saudara kita yang mungkin butuh bantuan. Dan disitulah kita mengambil kesempatan untuk kita memperbanyak pahala kita. Karena sebab kita membantu yang mungkin saudara kita, teman kita yang dalam keadaan kesusahan. Untuk itu, Pak Guru ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Jangan lupa materinya dibaca, diperdalam lagi, kemudian latihan yang ada di buku kalian kerjakan juga. Terima kasih. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.